Zain, Cik, Sasa, Blue Blue, Nara, Viril, Piu Piu, Kayel, Nai, Eka UGM, Michan, Kai, Anissa Lune, Fadil, Indri, Ramadan, Iel, Dewo, Listio, Rin, Cinta LBE, Aswin, kamu nggak cinta PPU? Ri, ada Freya, ada Hilda, Kenauli, Portman, Bang Alpeka, Kutek Boys, Din, Raul, Sabrina, Adelia, Max, ini dia langganan kita. Ada Senor, ada Dubupaan, ada Farah, Rijal, Faro, Ananda, ada Cahya, ada Slap itu pokoknya, ada Jizda, ada semuanya teman-teman. Banyak banget, banyak banget, alhamdulillah hari ini banyak ya. Sebut aku please, siapa dia? Ada ada Ian, Ko Anin, Idealis, ada oke Muti. Terus udah semua ya? Udah semua ya? Nesa anak gap year, oke. Udah semua? Udah semua. Siapa yang belum? Ada Yosata. Oke, oke, udah semua nih, udah kesebut semua ya. Udah disebut semua ya, teman-teman. Udah semangat, yang semangat ketik 2222. Ada Ren ya Mas Yuro, tuh ketinggalan. Oke, teman-teman, karena kita mau mulai materinya, teman-teman dipersilakan untuk baca doa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk belajarnya, dimudahkan untuk memahami materinya, dimudahkan untuk diskusinya, dan semoga DWU hari ini kita lancar ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, seperti yang Dian katakan tadi, Dian izin off-cam ya teman-teman. Baik, kita bakalan mulai untuk langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi, kita bakalan diskusi tentang makna imbuhan. Kalau misalnya sekiranya teman-teman ada pendapat atau ada pemahaman yang lain, boleh ya teman-teman di-drop di komen gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman, oke? Sip. Share screen-nya jelas nggak ya di teman-teman? Apakah jelas share screen-nya? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita bakalan membahas tentang makna imbuhan. Kita kan kemarin juga udah belajar ya di kelas tentang proses gramatikal, ada afiksasi, reduplikasi. Nah, sekarang di PPU itu ada soal yang menanyakan tentang makna imbuhan. Dan karena makna ini biasanya itu banyak orang struggle di sini. Jadi kita bakal membahas satu per satu. Sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh kita diskusikan sama-sama ya. Oke? Kupas sampai tuntas, Kak. Oke, bismillah ya bisa tuntas hari ini. Oke. Kita next. Oke, jadi intipan materi hari ini kita bakalan membahas tentang jenis-jenis imbuhan dan latihan soal tipis-tipis. Jadi, DWU tentang makna imbuhan itu dia bakalan bagi jadi dua. Hari ini kita bakalan membahas tentang jenis-jenisnya dulu. Lalu kita bakalan ada sedikit mengintip soal-soal tentang makna imbuhan. Terus pertemuan selanjutnya kita bakalan khusus membahas tentang soal-soal makna imbuhan. Oke, teman-teman? Jadi nanti ditunggu juga next pertemuannya kita bakalan ada membahas soal dan insya Allah juga ada quizzes ya teman-teman. Oke, next. Ini dia. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya sama Kak Wahek bahwa imbuhan itu ada banyak. Kalau yang funda teman-teman pasti
inget banget kelas terlama yang pernah kita laksanakan adalah kelas afiksasi, dan itu beneran yang kalau meleng dikit aja itu bakalan haheh gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham gitu, boleh dibantu di chat aja. Teman-teman yang di sini kalau misalnya udah paham juga, boleh dibantu untuk menjelaskan kalau misalnya ada pertanyaan yang ketimbun. Oke, sekarang kita mulai ke imbuhan me. Nah, di sini me itu ada banyak ya anakannya, ada mei, mekan. Nah, di sini tapi dia tulis me aja gitu. Yang pertama ada melakukan perbuatan untuk menyatakan perbuatan diri sendiri. Jadi, maksudnya di sini adalah makna dari imbuhan tersebut adalah melakukan perbuatan untuk menyatakan perbuatan diri sendiri. Misalnya, di sini ada kata mendengarkan. Ada cherry, contohnya cherry mendengarkan, ini seharusnya huruf besar. Cherry mendengarkan Timun cerita. Nah, jadi di sini Cherry itu melakukan tindakan mendengarkan untuk dirinya sendiri gitu, teman-teman. Nah, sampai sini paham nggak kira-kira untuk melakukan perbuatan untuk diri sendiri gitu? Contohnya apa lagi? Coba bisa di drop komen, teman-teman. Selain mendengarkan, ada contoh apa lagi kira-kira? Yang menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan diri kita sendiri gitu. Aku Aldi mendengarkan musik. Ku mencintai kamu. Menulis, memakan. Ya, pokoknya em, contoh lainnya ada mendiamkan, menyanyi. Nah, itu kan kayak merepresentasikan bahwa perbuatan yang dilakukan sama diri sendiri dan untuk diri sendiri gitu. Lalu yang kedua, ada melakukan perbuatan untuk orang lain. Nah, di sini contohnya Dian tulis membawakan. Misalnya di sini ada siapa? Ada Zai. Zai membawakan membawakan oleh-oleh untuk Timun, misalnya gitu. Nah, Zai ini membawakan itu merupakan representatif perbuatan untuk orang lain. Jadi membawakan ini tuh untuk Timun gitu. Jadi bukan untuk Zai sendiri. Kalau mendengarkan di sini itu kan dia menggambarkan diri sendiri kan. Jadi Cherry yang mendengarkan gitu. Dan kalau yang B ini Zai ini membawakan untuk Timun. Jadi dia melakukan perbuatan untuk orang lain. Gitu teman-teman. Oh ya, disclaimer juga, makna imbuhan ini itu ada banyak banget teman-teman, dan dia bersifat kontekstual. Jadi kalau misalnya teman-teman ada jumpa di soal atau jumpa di konteks yang berbeda, biasanya bisa jadi satu kata itu bisa maknanya beda karena dia bersifat kontekstual gitu. Nah, tapi yang ditulis di sini itu yang biasanya sering muncul gitu ya teman-teman. Jadi nggak jauh-jauh lagi harus divalidasi ke EYD 5, ke KBBI juga. Terus yang ketiga, ada membuat menjadi. Jadi maknanya itu membuat menjadi. Di sini contohnya adalah mengeringkan, yaitu maknanya membuat menjadi kering. Misalnya, contoh kalimatnya di sini ada Ian. Ian mengeringkan bajunya yang basah. Nah, di sini Ian membuat bajunya yang tadinya basah menjadi kering. Jadi, mengeringkan ini membuat menjadi kering gitu. Contoh yang lain apa, teman-teman, kira-kira? Memanaskan, benar. Memanaskan membuat menjadi panas.
membasahkan, mencairkan. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai poin C, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, oke. Kita nulis dulu deh yang ini contohnya tadi. Nggak pada nih, di sini. Oke, sekarang poin yang D, yaitu menjadi atau dalam keadaan. Nah, misalnya di sini ada kata meningkat. Jadi, contoh kalimatnya, misalnya di sini ada max. Max, hmm, max apa ya? Oh, enggak. Proses belajar. Max semakin meningkat. Nah, di sini arti meningkat yaitu proses belajar Max itu menjadi semakin meningkat atau dalam keadaan yang sudah meningkat gitu. Nah, contoh lainnya kira-kira apa teman-teman? Misalnya ada menanjak. Nah, di sini berarti dia itu dalam keadaan menanjak. Misalnya mobil itu sedang menanjak. Berarti artinya mobil itu sedang dalam keadaan menanjak. Gitu ya, teman-teman. Melemah. Melemah. Berarti misalnya kemampuan kemampuan bermain layang-layang timun melemah semakin setiap harinya. Berarti keadaan kemampuan bermain layang-layang si timun ini menjadi lemah gitu lah teman-teman. Sorry kalau berlibat ya. Kalau mendinginkan itu tadi ini membuat menjadi. Jadi proses mendinginkan. Dia yang tadinya tidak dingin dibuat menjadi dingin gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan bawa-bawa bahlil dong. Oke, sampai di slide ini teman-teman. Kira-kira clear atau ada yang pengen ditanyakan? Kalau misalnya yang C ini dia itu membuat menjadi. Jadi dia belum seperti itu. Misalnya yang mengeringkan. Dia itu awalnya basah, terus prosesnya menjadi kering gitu. Kalau menjadi atau dalam keadaan dia tuh di dalam proses itu. Jadi meningkat. Berarti si Max ini lagi di dalam proses meningkat itu gitu. Oke? Ya, kalau yang C itu sebenarnya bisa dikatakan sedang berlangsung, teman-teman. Intinya dia itu lagi di dalam proses itu. Misalnya menanjak, mobil itu menanjak. Berarti kan mobilnya lagi di dalam proses menanjak, gitu ya, teman-teman. Membuat menjadi tuh selalu imbuhan kankah? Dia tergantung konteksnya, teman-teman. Jadi kalau imbuhan ini dia itu nggak bisa di frame dengan oh dia selalu ini karena bisa beda-beda tergantung konteksnya. Jadi kita nggak bisa bingkaikan dia gitu, nggak bisa pakemkan karena ilmu bahasa ya dinamis gitu teman-teman, bisa beda-beda. Berarti kalau menjadi tuh imbuhannya nggak pakai an ya. Bisa teman-teman. Contoh-contoh lainnya bisa kok. Meningkatkan. Mmm, dia itu tergantung, konteksnya lagi teman-teman, gitu ya. Ya intinya nanti kalau misalnya ada akhiran, nanti ada di next slide-nya gitu. Jadi ini kita belajar tentang dulu ya teman-teman. Oke, kita next dulu. Ini ada poin E,
ada membawa ke. Contohnya di sini ada menepikan. Misalnya ada siapa di sini? Ada Vea. Vea menepikan bola itu. Nah, jadi Vea ini membawa bola itu ke tepi. Jadi, arti dari menepikan ini artinya adalah membawa ke tepi, gitu. Kira-kira contoh yang lain apa, teman-teman? Menyudutkan. Boleh, menyudutkan. Menyudutkan. Jadi misalnya timun menyudutkan tanaman hias di dalam ruangan itu misalnya. Terus mendaratkan. Kalau membuang itu tidak ya teman-teman. Jadi dia itu proses membawakan kemana gitu. Misalnya di sini ada mendaratkan. Misalnya kalimatnya pilot itu mendaratkan pesawatnya dengan baik. Berarti kan pilotnya membawa pesawat itu ke darat gitu ya teman-teman. Menggiring. Itu tergantung konteksnya, tapi bisa. Yang menyudutkan juga tergantung konteksnya. Terus mendaratkan, apalagi? Mengudarakan juga bisa ya teman-teman. Mengudarakan. Jadi misalnya pilot membawa pesawat itu ke udara gitu, mengudarakan. Gitu ya. Sip. Yang ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke. Sorry. Aman. Oke, kita masuk ke yang F. Ada memasukkan ke. Nah, di sini Dian ambil contoh kata menguburkan. Kalimatnya misalnya ada di sini ada siapa? Oh, Tiara menguburkan ikannya yang mati misalnya ya. Nah, di sini arti menguburkan itu artinya adalah Tiara memasukkan ikannya ke dalam tanah. Gitu teman-teman. Jadi artinya memasukkan ke apa? Gitu. Kira-kira ada yang lain nggak? Contoh yang lainnya apa? Memenjarakan, bener banget. Memenjarakan. Nah, berarti memasukkan ke penjara. Misalnya kalimatnya orang itu berhasil memenjarakan koruptor. Nah, berarti orang tersebut berhasil memasukkan koruptor ke dalam penjara. Gitu ya, teman-teman. Menyelipkan. Menyelipkan itu dia masuk ke mana kalau menyelipkan? Dia tergantung konteksnya. Misalnya kalau misalnya kata-katanya menyelipkan terus ada keterangannya di situ bisa. Contohnya juga ada apa ya? Menyekolahkan. Berarti artinya memasukkan ke sekolah. Misalnya Babeh menyekolahkan Timun. Berarti artinya Babeh memasukkan Timun ke sekolah gitu. Sorry. Aldi menyimpan buku di lemari. Menyimpan. Kalau menyimpan itu sepertinya dia masuknya ke perbuatan yang diri sendiri. Oke, kita next dulu ya teman-teman. Ke poin yang G. Nah, mencari atau mengumpulkan. Di sini dia ambil contoh
ada menggetah. Artinya misalnya kalimatnya ada siapa? Nesa. Nesa menggetah setiap hari, misalnya gitu. Kenapa nggak spasi? Nah, artinya di sini adalah Nesa mengumpulkan getah setiap hari. Kalau teman-teman nonton series Upin Ipin yang opah kerja ini, kerja nyari getah, ngumpulin getah. Nah, itu proses yang opah lakukan itu adalah menggetah. Jadi, opah sedang mencari atau mengumpulkan getah gitu. Gitu ya, teman-teman. Terus contoh lainnya juga ada mendamar. Memulung juga masuk karena dia proses memulung. Memulung seharusnya dia bisa masuk. Memungut itu tergantung ininya. Memungut kayaknya tidak masuk, teman-teman. Dia tidak jelas dia memungut apa gitu. Kalau menanamkan itu masuk ke F. Iya, menanamkan. Tapi tergantung konteksnya. Kalau konteksnya itu beneran menanamkan, misalnya ada biji ditanam gitu. Nah, itu masuk ke memasukkan. Tapi kalau menanamkan nilai-nilai, nah itu kan udah beda lagi maknanya. Jadi beneran sesuai konteks ya, teman-teman. Oke, sekarang yang H. Tindakan berulang. Nah, teman-teman, ini dia. Ini seharusnya salah ya, teman-teman. Ini seharusnya mengambili. Mengambili. Oke. Mengambil. Oke, yang ini salah ya, teman-teman. Seharusnya dia mengambili. Contohnya ada siapa di sini? Ada siapa di sini? Ada Kia misalnya. Kia mengambili apa ya? Coklat itu tanpa henti misalnya. Nah, jadi mengambili di sini dia bermaksud atau bermakna tindakan yang berulang. Gitu. Contohnya juga yang lain apa ya? Memukuli. Memukuli benar. Mengintai, mengintai. Mengintai. Mengintai itu tidak masuk ke tindakan yang berulang, teman-teman. Mengintai itu masuknya yang pertama. Mengajari, melempari. Ya. Mengajari, melempari. Kalau mengajari itu sepertinya tindakannya tidak berulang. Jadi kalau mengajari itu masuknya ke yang kedua tadi. Dia untuk orang lain. Oke? Mengatai. Mengatai masuk kalau konteksnya masuk, guys. Memikirkan tuh masuknya ke diri sendiri. Menaiki juga ke diri sendiri. Menari-nari itu termasuk ke tindakan berulang. Menari, nari. Bukannya kalau tindakan berulang pakai reduplikasi ya. Tidak semua, teman-teman. Kalau misalnya mengambil ini juga bisa, kan dia konteksnya itu ada tanpa hentinya di sini. Gitu ya. Oke, kalau next di slide pertama kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau menari-nari nggak masuk reduplikasi, Kak? Masuk ya, teman-teman. Menari-nari itu ada proses afiksasi dan reduplikasinya. Gitu. Oke?
Bisa nggak satu kata punya 2 makna? Bisa teman-teman, bisa. Nanti di next ada, contohnya, gitu. Karena memang dia bersifat kontekstual. Jadi kita nggak bisa kayak, "Oh ini tuh maknanya ini maknanya ini tuh pasti ini." Karena tergantung konteksnya gitu. Jadi ketika nanti, Dian ada salah ngomong atau ada pendapat yang beda, teman-teman bisa validasi ke EYD dan juga KBBI ya teman-teman. Kalau misalnya Dian ada salah, kata atau gimana, teman-teman bisa kasih tahu Dian lewat Discord atau gimana. Jadi Dian bisa koreksi dan bisa kasih tahu teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada yang salah. Oke? Next. Oke, sekarang kita masuk ke imbuhan ber. Ber ini juga ada banyak ya, ada ber-an, ada ber-i, pokoknya banyak, tapi dia di sini tulisnya ber aja. Yang pertama ada maknanya sebagai mempunyai. Misalnya berduit gitu ya. Contoh kalimatnya di sini ada Zai. Zai adalah orang yang berduit. Oke, jadi berduit di sini artinya adalah Zai mempunyai duit, gitu. Contoh lainnya apa teman-teman? Berakal, berakal. Berarti dia punya akal. Terus punya Jokowi. Allahu Akbar. Berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan. Kemanusiaan. Berarti dia punya sifat dari kemanusiaan, gitu ya. Beragama, beragama. Berduri, masuk. Dia punya duri. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, di sini artinya mempunyai gitu. Kita next dulu yang kedua. Poin B yaitu memakai atau menggunakan. Di sini dia kasih contohnya adalah berkemeja. Misalnya, ada siapa di sini? Ada Kiki. Ki, Ki, um, Kiki, oh enggak, orang, orang berkemeja itu adalah Kiki. Nah, jadi maksudnya di sini Kiki itu menggunakan kemeja. Gitu teman-teman. Contohnya apa lagi? Misalnya berkerudung. Misalnya Timun berkerudung pink. Nah, gitu. Berarti Timun sedang menggunakan atau memakai kerudung pink. Bertopi. Topi. Berani tidak masuk ya, teman-teman. Berani itu kata dasar. Bertopi, berdasi. Apa lagi? Berdasi. Tikus berdasi. Ups. No, 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 no. Tumben yang ikut TWU banyak. Banyak, teman-teman. Alhamdulillah. Hmm. Oke, ada lagi. Apa lagi? Hmm. Oke, next dulu ya, teman-teman. Oke, sekarang ada maknanya itu berada dalam keadaan. Misalnya, di sini contohnya itu bersedih. Misalnya, contoh kalimatnya Lisa sedang bersedih. Atau Lisa bersedih juga nggak apa-apa sih. Lisa bersedih. Nah, artinya Lisa di sini sedang berada dalam keadaan sedih, teman-teman. Gitu.
Oke, contoh lainnya, bersemangat. Bersemangat. Lagi, mmm, bergembira, berkabung. Bergembira, berkabung, bersenang, 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 hmm, berkoruptor. Hei, no no ya. Kok semua dikait-kaitkan nih? Aduh, takut ini, takut. Aduh, apalagi berduka, berduka, berkabung. Oke, berkaki itu artinya dia memiliki kaki ya. Dia masuknya yang pertama, berkaki. Berbanteng, Allahu Akbar. Ini kenapa ini? Berlari, dalam keadaan lari. Tidak, teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke poin yang keempat, yaitu maknanya mengeluarkan atau menghasilkan. Di sini contohnya ada bercabang. Misalnya, tanaman itu sudah bercabang. Nah, artinya tanaman ini mengeluarkan atau menghasilkan cabang, gitu teman-teman. Jadi makna bercabang di sini itu artinya dia tanamannya mengeluarkan cabang atau menghasilkan cabang, gitu. Berbunga, bisa juga berbunga. Oke, berbunga. Beracun. Beracun itu tidak masuk ke mengeluarkan racun ya, teman-teman. Bersawit ya Allah. Beranak, iya beranak. Beranak masuk karena dia menghasilkan anak gitu, beranak. Berair. Berair ini tergantung konsepnya ya. Dia menghasilkan air. Misalnya kalau embun gitu ya. Kalau konsepnya embun dia masuk. Berdaun. Berdaun. Ber, berliur. Kenapa ini contohnya sangat-sangat aneh? Oke, di slide ini teman-teman kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Apakah kita lanjut dulu? Lanjut. Aman, oke. Bismillah lanjut. Nah, kita lanjut masih di imbuhan ber. Itu ada maknanya melakukan. Nah, kalau yang tadi kan ada yang komen berlari. Nah, itu maknanya masuk ke sini, melakukan. Nah, contohnya di sini ada berjalan. Zau, ada zau di sini. Zau berjalan mengelilingi mengelilingi lapangan. Oke. Nah, di sini maksudnya berjalan itu Zhao melakukan kegiatan atau ya kegiatan jalan mengelilingi lapangan. Gitu teman-teman. Jadi Zhao ini berjalan gitu. Dia jalan. Contohnya yang lain apalagi? Kawannya jalan, berlari. Berlari bisa. Terus apa lagi? Bersenandung. Aduh, sorry teman-teman kayak agak ketimpa ya. Bertani. Bernyanyi. Bermain. Banyak ya. Jadi intinya dia itu sedang melakukan kegiatan itu gitu.
Misalnya dia lagi belajar, dia lagi nyanyi, berarti bernyanyi gitu ya. Misalnya, aku lagi apa, aku lagi jalan, artinya berjalan gitu. Oke, next itu ada maknanya saling. Nah, contohnya dia ambil di sini ada kata bersalaman. Misalnya, Max Max dan Rain bersalaman. Artinya, Max dan Ray ini saling bersalaman, teman-teman. Jadi mereka itu saling bersalaman. Contoh lainnya misalnya ada apa? Hmm, Bergandengan, bersahutan, sahutan, berkomitmen. Aduh, aduh, aduh. Berkomitmen, berkelahi, saling berkelahi, berkelahi. Nah, jadi poin F ini dia itu, mmm, orangnya itu yang dilibatkan tidak hanya satu, jadi 2 atau lebih orang yang dilibatkan gitu ya, teman-teman. Sekarang kita ke poin yang G, itu dalam jumlah. Nah, jadi maknanya itu menunjukkan jumlah. Di sini ada berdua, contoh katanya. Misalnya ada, Lisa dan Tiara duduk berdua. Jadi di sini di poin dalam jumlah ini dia itu bisa imbuhan ditambah numeralia. Jadi bisa bertiga, berempat, berlima, berseratus, berseribu, boleh lah pokoknya gitu ya teman-teman. Oke, berdua bersamamu. Sevira. Oke, sekarang kita next ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke imbuhan ter. Di sini yang pertama ada artinya tidak sengaja. Dian ambil contoh katanya adalah tersandung. Berarti contoh kalimatnya misalnya Zhao tersandung akar pohon misalnya. Nah, berarti Zhao ini tidak sengaja sandung akar pohon. Jadi ini tuh bukan tindakan yang disengaja, tapi tidak sengaja. Itu. Makanya ditambah imbuhan ter di sini. Betul, ada terjatuh. Terus apa lagi? Tergeletak. Tergeletak itu tindakan yang tidak disengaja nggak, teman-teman? Tergantung konteksnya, tergeletak itu. Tertidur. Tertidur. Tersengat. Tertarik. Tertarik ini tergantung konteksnya juga ya, teman-teman. Ternak. Ternak itu kata dasar. Tersetrum. Oke, sudah banyak ya contohnya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu paling maknanya. Jadi, di sini misalnya Dian kasih contoh terkini. Ada siapa? Ada Zhao. Zhao mengikuti gosip terkini. Nah, jadi artinya
terkini di sini, Zhao itu mengikuti gosip paling baru gitu, teman-teman. Jadi dia beneran yang kayak paling lah gitu, terkini gitu. Contohnya apa lagi, teman-teman? Terenak, terenak, tersohor, terbaik, terbaru, tercepat, tercepat. Ada apa lagi? Terlucu, terangkat tidak ya, teman-teman? Terangkat tidak. Terlihat, terlihat juga tidak. Terimot bisa. Kalau, terlihat kenapa tidak masuk ke ini, karena dia maknanya bukan paling dilihat gitu. Jadi tidak masuk ke poin yang B, oke? Sekarang poin yang C. Maknanya dapat di sini ada contoh kalimatnya terdengar. Terdengar. Hmm, mana? Oke. Misalnya, dari jauh jauh terdengar Nesa bernyanyi. Nah, di sini artinya kok terdengar? Artinya suara Nesa bernyanyi itu bisa didengar, dapat didengar, jadi terdengar gitu. Masih terdengar, dia dapat didengar gitu. Misalnya contohnya apa lagi? Terasa. Terasa. Terus apa lagi contohnya? Terlihat, terlihat. Terlihat. Terang bulan. Allahu Akbar. Teraba. Teraba berarti bisa juga terasa. Terasa. Terbuang dalam waktu. Aduh, udah deh. Ada-ada aja. Oke ya teman-teman, sekarang kita bakalan next dulu ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke imbuhan yang keempat, yaitu pe. Nah, sama kayak imbuhan-imbuhan yang tadi, juga banyak ada pean, ada pe aja gitu. Sekarang yang pertama ada proses. Menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Contoh katanya di sini Dian tulis peningkatan. Misalnya, proses belajar Alterian mengalami peningkatan. Oke, jadi di sini makna dari peningkatan itu proses belajar Altrian ini sedang berada di kata peningkatan itu, proses peningkatan gitu. Jadi misalnya di sini ibaratkannya aja kayak ini proses peningkatan gitu lah ya. Kok nggak bisa? Salah. Bentar. Oke. Misalnya kita punya di sini ada proses peningkatan gitu misalnya ya. Nah, Alterian itu di dalamnya. Alterian. Jadi itu dia sedang terjadi, menyatakan sesuatu yang terjadi. Jadi Alterian di sini sedang mengalami peningkatan proses belajar, gitu ya teman-teman. Stop, sorry, please. Ada apa di kolom komentar ini? Oke? Penyebaran.
penyebaran. Proses menyebar, penyebaran. Artinya proses menyebar. Oke, penurunan. Masuk, penurunan. Terus apa teman-teman? Pembangunan. Oke, pelonjakan juga ada ya teman-teman, pelonjakan. Oke, nah gitu ya teman-teman. Kita next dulu ke poin yang B. Nah, poin yang B ini maknanya adalah hal atau perihal. Dia sudah menjadi hasil ilmu konsep atau nama. Kalau poin A, dia itu sedang dalam proses. Kalau yang B ini sudah menjadi hasil. Gitu. Misalnya, ada kata pendapatan atau perihal hasil yang didapat. Pendapatan. Contohnya, perusahaan perusahaan apa? Perusahaan XYZ, perusahaan XYZ rugi karena pendapatan yang rendah misalnya. Nah, bentar. Yang rendah. Oke. Nah, di sini dia itu sudah menjadi hasil. Jadi pendapatan di sini tuh perihal hasil yang didapat. Dia sudah kayak finalnya gitu. Dia tidak berada di dalam proses tapi sudah hasilnya gitu. Jadi pendapatan di sini itu berarti hasil yang didapat gitu. Oke, teman-teman? Oke, sekarang kita next ke poin C. Itu ada yang bermakna tempat. Di sini dia kasih contoh ada pegunungan. Nah, misalnya di sini ada siapa? Ada Eleven tinggal di daerah pegunungan. Misalnya gitu. Nah, artinya pegunungan di sini itu menunjukkan tempat di mana Eleven tinggal, gitu teman-teman. Oke? Contoh yang lain, pedesaan. Pedesaan. Oke, tempatnya desa. Lalu perkotaan. Perkebunan. Perkantoran. Apalagi teman-teman? Pemandian juga bisa ya teman-teman, pemandian. Pemandian. Nah, di sini tempat pemandian air panas misalnya gitu. Jadi tempat mandi. Oke. Oke, next ya teman-teman. Sekarang kita bakalan membahas poin yang D, yaitu menyatakan pekerjaan. Di sini dia mengambil contoh yaitu pelaut. Kak, contoh kalimatnya adalah misalnya nenek moyangku seorang pelaut gitu. Nah, berarti pekerjaan nenek moyangku itu adalah pelaut. Gitu teman-teman. Oke? Contohnya apa? Pelaut. Apalagi? Pedagang. Pedagang. Satpam laut. Apalagi teman-teman? Pemdongen handa. Allahu Akbar. Lucu banget. Presiden. Oke. Yang benar, teman-teman. Yang benar.
petani. Allahumma, ya Allah beristighfar. Capek banget ini sebenarnya apa teman-teman? Ini makna imbuhan ini kayak cuman cover doang, ini mau isinya mah bagian kiri semua ini. Pendongeng, pendongeng. Lagi, pelayan, pelari, pelari, hmm, pelari berarti dia atlet ya. Pelakon, pelakon bisa. Pelakon, pelakor ya Allah. Oh Akbar. Astagfirullahaladzim. Hmm. Oke, 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 oke. Kita next ke poin yang E. Sekarang maknanya itu mempunyai sifat. Dia mengambil contoh di sini ada penakut. Kenapa contohnya ini kok beda ya Allah? Salah ya teman-teman? Ini salah nih, dia nih kenapa sih? Contohnya penakut, tapi di sini pemberani. Salah ya, salah ya. Salah. Sorry ya. Oke lah, gitulah pokoknya ya. Oke. Misalnya di sini ada siapa? Ada Farah. Farah adalah seorang penakut misalnya. Nah, berarti di sini maknanya Farah itu mempunyai sifat penakut gitu. Jadi Farah ini sedikit-sedikit takut, jadi takut gitu. Contoh yang lain apa? Periang, boleh periang. Berarti dia memiliki sifat periang. Periang. Pemarah. Pemarah. Ya lagi penakut. Allahu Akbar. Ternyata ini ya, tersambung, tersambung. Kamu datang di waktu yang tepat. Pemarah. Pemula. Pemula itu tidak masuk ke mempunyai sifat. Dia lebih ke menyatakan yaitu pemula. Oke, contohnya yang lain. Pemberani, pemberani. Tadi itu yang di sini. Pemberani ya, teman-teman. Pemberani. Terus ada apa lagi? Periang udah, penakut udah, pemarah udah, pemberani udah. Oke. Nah, teman-teman boleh cari yang lain ya. Oke, sekarang kita bakalan next ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah berjumpa dengan imbuhan an dan kean yang sudah di-mention dari awal tadi. Sekarang kita langsung aja bahas poin yang pertama, yaitu maknanya adalah menyatakan tempat. Nah, di sini dia mengambil contoh kalimat, contoh kata daratan. Oke, contoh kalimatnya adalah misalnya daratan Aceh dilanda banjir gitu teman-teman ya. Dilanda banjir karena apa teman-teman? Karena sawit. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Oke, gitu ya teman-teman. Berarti daratan itu menyatakan tempat daratan di Aceh gitu. Oke? Yang lainnya apa? Kira-kira yang menyatakan tempat. Perumahan. 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 Coba dicek perumahan itu sudah masuk ke kata yang sudah dibakukan atau belum? Dataran rendah. Boleh, dataran rendah. Perkotaan itu tadi masuknya yang imbuhan per. Per itu ada peran gitu. Nah, ini kita ngambil yang
Imbuhan akhiran aja. Pencopetan dataran tinggi. Ya, dataran tinggi, dataran rendah. Apalagi lautan, ada daratan, ada lautan, oke? Oke, sip. Nah, sekarang kita bakalan bahas yang B, yaitu menyerupai. Di sini ada kata mobil-mobilan. Nah, contoh kalimatnya misalnya next senang bermain mobil-mobilan gitu. Kenapa jadi Allahu Akbar? Mobilan. Nah, di sini artinya bukan Max itu main mobil beneran, teman-teman, tapi main benda yang menyerupai mobil gitu. Jadi dikatakan mobil-mobilan gitu. Misalnya kalau anak-anak kita juga sering main apa? Main rumah-rumahan gitu kan. Rumah-rumahan. Lagi pistol-pistolan. Apa sih ya Allah, typo terus. Bentar. Oke. Lalu apa lagi? Boneka-bonekaan. Boneka itu lebih tidak menyerupai karena dia itu memang sudah berbentuk boneka gitu. Rumah-rumahan. Ke anak-anakan itu masuknya ke imbuhan yang ke tadi. Ke anak-anakan. Iya, dia bukan masuk ke sini. Masuk dong ke anak-anakan. Menyerupai, iya, ke anak-anakan, benar. Kenapa dia ini? Sorry ya teman-teman. Ke anak-anakan. Terus yang cewek sering mainin. Yang cewek sering mainin masak-masakan. Kuda-kudaan. Allahu Akbar, Prabu Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja ya. Kuda-kudaan, oke. Oke, kita next dulu ke poin yang C. Itu ada yang bermakna tempat. Nah, di sini contoh katanya ada kerajaan. Misalnya misalnya kerajaan Kutai mengumumkan enggak ding. Misalnya si Farah tinggal di kerajaan yang sangat indah. Nah, di sini makna dari kerajaan itu adalah tempat, gitu ya teman-teman. Jadi Farah tuh tinggal di suatu tempat yang bernama kerajaan, gitu ya. Contoh yang lain ada kepresidenan. Nah, tapi teman-teman, kerajaan dan kepresidenan ini dia tergantung konteksnya. Kalau misalnya dia membahas tentang tempat, dia baru bisa masuk ke poin yang C ini gitu. Oke? Lalu kita bahas yang D, yaitu ada maknanya dalam keadaan atau kondisi.
Di sini contoh katanya adalah kebahagiaan. Misalnya ada siapa? Eh ada Rakel. Rakel sedang di di apa ya? Rakel. Coba deh teman-teman buat kalimat tentang kebahagiaan. Pakai kata kebahagiaan. Rakel sedang kebahagiaan lulus. Rakel kebahagiaan tidak. Rakel sedang dibuai kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan di sini artinya adalah Rakel itu dalam kondisi bahagia gitu atau dalam keadaan bahagia. Misalnya, ketika Rakel buka pengumuman SNMPTN, wah langsung keterima di pilihan pertama. Nah, Rakel itu sedang dibuai kebahagiaan gitu teman-teman. Oke? Contoh yang lain. Kesedihan, bisa kesedihan. Kesedihan. Kesedihan apa lagi? Kekeringan. Kegagalan juga bisa. Kecantikan itu tergantung kondisi. Kecantikan itu tergantung kondisi, gitu ya. Kegatelan dalam keadaan gatel gitu ya. Apalagi kekacauan. Kekacauan. Oke, dalam keadaan kacau gitu ya, teman-teman. Kita next ke poin yang E. Nah, ini itu maknanya berhubungan dengan atau tentang konsep atau ilmiah atau istilah. Jadi dia tuh berhubungan dengan atau tentang apa gitu. Misalnya di sini ada kelautan. Contoh katanya misalnya siapa di sini? Ada Rain ingin mempelajari ilmu kelautan, gitu misalnya contohnya ya. Jadi tuh dia tuh berhubungan tentang kelautan atau tentang kelautan. Jadi dia biasanya itu berhubungan dengan konsep, ilmu-ilmu ataupun istilah-istilah. Misalnya kelautan, kehutanan, apalagi kemanusiaan. Kemanusiaan itu bisa kontekstual sifatnya. Dia kemanusiaan bisa ke sifat, bisa tentang belajar tentang kemanusiaan gitu. Oke? Kedokteran. Jadi tentang ilmu bisa gitu, oke? Di sini kita tambahin deh kelautan, kehutanan, kedokteran. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oh, nggak mau di next dia. Sabar ya. Aduh. Nah, kita sudah masuk, masih ada deh, masih ada satu slide lagi. Kita bahas dulu satu slide. Oke, ini adalah slide terakhir. Jadi setelah ini kita bakalan latihan soal tipis-tipis, oke? Nah, poin yang F itu ada maknanya terlalu. Di sini dia ambil contoh kelamaan.
Misalnya ada siapa di sini? Ada Rere. Ayu Ting Ting aja deh. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tuh pakai tanda hubung atau tidak ya? Ting Ting makan kelamaan. Nah, jadi Ayu Ting Ting ini makannya itu terlalu lama gitu teman-teman. Jadi kata kelamaan ini artinya dia itu terlalu lama. Terus misalnya apa lagi? Kebanyakan. Kebanyakan. Jadi artinya terlalu banyak gitu. Kebanyakan. Kebanyakan. Terus ketiduran itu masuknya yang tidak disengaja. Ini tidak sengaja nih ketiduran. Kesorean boleh. Kesorean. Jadi dia udah terlalu sore gitu ya teman-teman. Terus, terus kebesaran. Terlalu besar gitu ya. Kebesaran. Kejelekan. Kejelekan. Hmm. Tidak 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 termasuk ke yang poin terlalu ini. Kekenyangan boleh. Lagi keasinan, keasinan. Kemanisan. Ketinggian, kecintaan. Terus lagi kemanisan, keaseman, bisa keaseman ya. Keaseman. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke poin yang G, yaitu maknanya tidak sengaja. Nah, jadi di sini dia ambil contoh keracunan. Misalnya ada siapa di sini? Ada Sevira. Sevira keracunan minyak kelapa sawit misalnya ya kan. Oke, jadi di sini tuh kan nggak mungkin kan keracunan itu tindakan yang disengaja. Pasti keracunan kan suatu hal yang tidak disengaja gitu. Jadi maksud keracunan ini Sevira itu tidak sengaja terkena atau termakan racun dari minyak kelapa sawit misalnya gitu. Oke? Keracunan MBG. Aduh, aduh itu eh, agak-agak gimana gitu ya. Kupingku kemasukan kecoa, boleh. Kemasukan. Kemasukan. Ketabrak mobil MBG. Kok bisa sih masuk-masuk aja ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kejatuhan PTN impian. Widih. Kejatuhan juga boleh kejatuhan. Amin, amin ya guys, amin. Oke, kita next ke poin yang H, yaitu menyerupai atau dia itu biasanya berhubungan dengan warna. Misalnya di sini ada kata keungu-unguan. Misalnya lebam lebam di kaki kaki siapa? Kaki Lisa berwarna keunguan. Nah, jadi dia itu arti di keungu-unguan di sini dia menyerupai warna ungu gitu. Dia biasanya berhubungan dengan warna. Ada apa? Kemerah-merahan, tadi kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Ketimur-timuran juga bisa.
ke timur, timuran. Jadi dia menyerupai orang timur gitu, ke barat-baratan juga boleh, ke barat-baratan. Ke wibu-wibuan, Allahu Akbar. Ke ITB, ITB-an. Ke sawit-sawitan. Ke solo-soloan, ya Allah, Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Banyak dosa gugur nih beristighfar terus. Oke, apalagi kebiru-biruan. Biruan. Langit itu berwarna kebiru-biruan gitu misalnya. Boleh ya? Oke. Sekarang ada yang I, yaitu maknanya adalah kumpulan. Nah, di sini itu contohnya ada kepulauan. Nah, misalnya di sini ada contoh kalimatnya Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, jadi dia udah nyari juga contoh kalimat dari contoh kata dari yang bermaksud kumpulan ini itu tidak nggak nemu teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya kata yang dia itu artinya kumpulan dan ada imbuhan an dan ke-an boleh dikasih tahu ya teman-teman. Kerumunan, kerumunan. Kerumunan itu apakah dia sudah masuk ke kata dasar? Kerumunan, coba kita cari di KBBI ya. KBBI. Iya, benar teman-teman, kerumunan masuk ya. Jadi kata dasarnya adalah rumun, kerumunan. Alhamdulillah dapat kerumunan. Kerukun-rukunan. Itu tidak masuk ke kumpulan, teman-teman. Nah, yang terakhir. Nah, ini itu ada maknanya jenis. Misalnya ada buah-buahan. Contoh kalimatnya apa? Misalnya buah-buahan itu terlihat segar. Nah, buah-buahan di sini maknanya itu ada banyak jenis buah gitu. Misalnya di display toko buah, oh ada buah-buahan banyak gitu. Contohnya apa lagi? Kawannya kawannya buah, ada kacang-kacangan juga bisa. Kacangan. Belum lagi umbi-umbian, sayur-sayuran. Umbi-umbian. Umbi. Oke. Sayuran. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas materi makna imbuhan ini dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman ya, kalau misalnya ada jumpa pola gitu, Kak, ini kayaknya bisa masuk nih dan dia bisa ditambahkan. Boleh banget di DM di Discord Dian biar Dian tambahin ke catatannya gitu. Nanti Dian juga ada catatan, bakalan Dian share juga ke teman-teman semua biar bisa lihat catatannya gitu. Oke? Sekarang langsung aja kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya gampang banget, masih mudah. Kira-kira nih, ada nggak yang mau menjawab? Sudah ke DMK. Oke, nanti aku buka ya. Yang mau menjawab, ayo yang mau menjawab. Oke, sudah ada Dewo Listio di sini. Halo. Halo, Oke, yes. halo Dewo. Panggilnya apa? Dewa boleh, Listio boleh bebas.
Nah, Dewo mau masuk mana, Dewo? Eee, Fasilkom UI. Wah, ini calon-calon adik tingkatnya Kak Genta, teman-teman. Ayo teman-teman semua kita Amin amin. doakan semoga Dewo bisa keterima Fasilkom UI tahun 2026 ini ya. Amin. Yuk, ketik amin. Semoga Amin, teman-teman thank yang you thank you. mendoakan juga diberi keberkahan gitu ya. Bukannya Kak, FHUI, Mas. Tuh, bukannya FHUI. itu tahun kemarin Ganti. izin, tahun kemarin. Gap Oh, year. itu yang kemarin. Sekarang udah ganti Mhm, ya? iya, males Oke, Mas ganti aja ngoke. gitu. Sip, Aku sip. Apapun pilihannya, semoga yang terbaik ya. Oke, ya, sekarang eh langsung saja menjawab soal yang pertama. mengangguk-anggukan yang aku hanya bisa mengangguk-anggukan kepala mendengarkan ceritanya. Karena imbuhanmu ini Kenapa yang kok? tadi melakukan perbuatan. Maksudnya kalau melakukan perbuatan bentar 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 bentar. Iya, tindakan berulang, eh, masuk gak sih, Kak, mengganggu-ganggukan? Kan berulang, menggeleng-gelengkan juga berulang. Oke. Tapi kalau ak- misalnya aku maksudnya ke melakukan perbuatan. mm-mm, Lakukan perbuatan. Oke. Teman-teman, apakah pada setuju dengan jawaban Dewo? Apakah ada pendapat lain? Timus siapa itu Timus? Tidak ada Timus di sini.